adalah peristiwa, konteks, atau tuntutan yang menimbulkan reaksi stres dengan meningkatkan kadar adrenalin dan respon lainnya. Gitu. Nah, kemudian ada eustress, gitu kan. Eustress ini dianggap sebagai respon atau stres yang baik, gitu kan, di mana disebabkan oleh respon positif terhadap pemicu stres yang diinginkan. Jadi maksudnya di sini gitu kan, contohnya misalnya adalah kita sedang mempersiapkan pernikahan begitu kan. Nah, kita pasti berada di tingkat stres gitu kan. Tapi itu adalah stres yang kita inginkan gitu kan. Dan itu bisa responnya adalah positif gitu kan. Beda dengan saat kita stres karena pekerjaan yang membuat kita tertekan, nah itu bisa responnya ke yang negatif gitu. Nah, kemudian untuk proses stres itu ada 3. Yang pertama adalah General Adaptation Syndrome atau disebut sebagai GAS. Kemudian the Conservation of Resource Model disebut sebagai CORE. Kemudian the Job Demand Resource Model atau biasa yang disebut sebagai JRD. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai gas gitu kan. Nah, gas ini itu dicetuskan pertama kali oleh Hans Selye. Nah, Hans Selye ini adalah seorang dokter kelahiran Eropa gitu, yang merupakan pendiri dari International Institute of Stress gitu, dan sudah menghasilkan 1.700 penelitian gitu. Nah, Selye itu tertarik untuk memahami hubungan antara stres dengan respon imun tubuh. Jadi apakah stres itu berpengaruh pada imun tubuh kita gitu. Nah, meskipun pada saat ini hubungan ini umum gitu kan, bahwa stres itu bisa mempengaruhi imun tubuh kita, tapi pada masa itu Selye ini merupakan orang pertama yang mengemukakan atau mempelajari hubungan tersebut. Jadi dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan model tersebut gitu. Nah, jadi konsep model dari gas ini gitu kan memperkirakan bahwa ketika kita menghadapi suatu ancaman gitu kan, di mana tubuh merespon secara naluriah gitu kan, yaitu respon untuk melawan atau lari. Nah, tetapi gitu kan pada kehidupan nyata kita gitu kan, sekarang gitu kan, kalau kita stres gitu kan, kita tidak mungkin lari gitu kan, tapi kita akan tetap menghadapi gitu kan. Nah, tanggapan ini gitu kan itu bermuara pada satu pertanyaan sederhana, yaitu dapatkah saya menangani hal ini atau haruskah saya melarikan diri. Jadi dapatkah saya menangani stres atau saya melarikan diri dari stres gitu. Nah, setiap orang itu mungkin dapat menoleransi tingkat stres yang berbeda. Jadi orang yang satu dengan orang yang lainnya gitu kan, itu punya tingkat toleransi stres yang berbeda gitu. Namun pada akhirnya gitu kan akan mencapai titik ketika daya tahan tubuh itu sudah tidak tahan lagi terhadap stres yang dihadapi gitu kan, yang menyebabkan gitu kan melemah, dan dampaknya adalah ke kesehatan gitu. Jadi timbul dampak negatif, penurunan kesehatan gitu kan. Bahkan yang lebih jauh adalah timbulnya penyakit gitu. Nah, jadi model gas ini gitu kan itu terdiri dari 3 langkah gitu kan. Nah, langkah yang pertama itu ada di tahap alarm gitu kan. Nah, di alarm, pada tahap alarm ini gitu kan, itu adalah pemicu stres dari luar gitu kan yang terdeteksi oleh tubuh gitu kan. Bagaimana tubuh merespon, kemudian mempersiapkan diri gitu kan. Nah, melalui peningkatan kadar adrenalin kita gitu kan. Jadi kalau kita stres kan kadar adrenalin kita kan jantung kita berdetak lebih cepat gitu kan. Contohnya saat kita stres dari titik sensasi gitu kan. Nah itu kan pasti kita detak jantung kita berdetak lebih cepat gitu kan. Nah tapi saat kita tidak bisa mengatasi gitu kan pada tahap alarm ini gitu kan, begitu tubuh kita memberikan alarm gitu kan, kita akan masuk ke dalam tahap yang berikutnya gitu kan, yaitu tahap resistensi gitu kan. Nah begitu tahap resistensi ini dimulai gitu kan, maka tubuh kita itu akan melepaskan kortisol dan memulai proses pemanfaatan simpanan gula
gitu, dan akhirnya lemak untuk memenuhi kebutuhan pemicu stres. Jadi makanya ada orang-orang yang stres itu semakin kurus gitu kan, karena dia mengambil cadangan lemaknya, cadangan gulanya gitu kan. Nah, ini adalah di tahap resistensi gitu. Nah, tapi saat kita juga tidak bisa menghadapi tahap ini gitu kan, manajemen stres kita gitu kan agar lebih turun gitu, maka kita akan masuk ke tahap yang terakhir gitu, tahap exhaustion atau kelelahan gitu kan. Nah, di mana gitu kan pada tahap ini gitu kan adalah tahap akhir gitu. Jadi tahap kelelahannya adalah tahap akhir gitu kan, karena tubuh gitu kan itu sudah bekerja luar biasa keras gitu kan dalam jangka waktu yang lama gitu, karena kita mengabaikan alarm tubuh yang detak jantung kita berdetak lebih cepat, resistance, kemudian yang dari stres itu mengambil gula dan lemak, makanya kita semakin kurus gitu kan. Nah, ini masuk ke kelelahan gitu kan. Ini dampaknya jangka panjang itu adalah berdampak buruk pada tubuh gitu kan. Nah, membuat individu itu berada dalam kondisi lemah. Jadi tubuh secara fisik itu akan berada dalam posisi yang lemah gitu kan. Bahkan sering terjadi pada situasi ini, pada tahap ini gitu kan, orang-orang akan mempunyai perilaku-perilaku yang menyimpang gitu, seperti karena tingkat tuntutan kerja yang tinggi gitu kan, dia akan mengabaikan stres dengan cara minum banyak kafein gitu kan, jadi kopinya dibanyain minumnya gitu kan, kemudian minum minuman peningkat energi gitu kan, supaya tetap bisa bekerja gitu kan. Nah, hal ini gitu kan itu juga pasti akan berdampak buruk pada tubuh kita. Nah, kemudian model yang kedua adalah COR gitu kan. Nah, sebelum kita ke COR, jadi sebenarnya di model sebelumnya, COR ini diawali dengan model transactional model of stress and coping gitu kan. Nah, jadi pernah tidak kita gitu kan mengerjakan suatu proyek gitu atau suatu pekerjaan gitu kan, kemudian kita merasa sangat stres gitu kan, tetapi ada juga orang lain yang mengerjakan beberapa pekerjaan atau banyak pekerjaan tapi tidak menunjukkan tanda-tanda stres. Kayak tadi yang dibilang bahwa setiap orang itu punya respon yang berbeda terhadap tingkat stres gitu. Nah, Lazarus di tahun 96 dan setelah Lazarus dan Folkman di tahun 84 itu berpendapat bahwa stres itu tidak berasal dari peristiwa itu sendiri gitu. Jadi bukan karena sebuah peristiwa gitu kan, karena kerjaannya banyak makanya stres gitu, tapi merupakan interpretasi seseorang, respon kita. Bagaimana kita menginterpretasikan atau merespon dari keadaan tersebut atau peristiwa tersebut gitu kan, yaitu atau dengan kata lain penilaian kita terhadap makna peristiwa tersebut. Jadi menurut model ini gitu kan, individu itu menampilkan strategi copying yang berbeda karena menilai berbagai peristiwa secara berbeda gitu kan. Jadi dia mengcopy apa yang dia lakukan dulu gitu kan, responnya dia dulu seperti apa gitu kan saat stres gitu. Nah, aspek kunci dari transaksional model ini adalah bahwa stres dan mengatasi stres itu adalah sebuah proses. Nah, baru pada tahun 89 gitu kan, Stephen Pavlov gitu kan, seorang profesor ilmu perilaku gitu kan, mengusulkan model COR gitu kan. Nah, di mana stres itu sebagai seperangkat sumber daya yang dicari individu untuk diperoleh dan dipertahankan, untuk diakomodasi, menahan atau mengatasi potensi ancaman. Sumber daya di sini maksudnya banyak ya gitu kan. Ada rumah, pakaian gitu kan, kemudian keamanan finansial, karakteristik keluarga, harga diri kita gitu kan, energi dan pengetahuan kita gitu kan. Jadi di sini dalam model ini stres itu diusulkan atau terjadi ketika ada hilangnya sumber daya gitu kan, atau kita dalam mempertahankan sumber daya gitu kan, kita kehilangan deposit kita gitu kan karena kesalahan investasi gitu. Nah, itu akan menimbulkan stres gitu. Atau kita mempertahankan perekonomian kita gitu kan agar tetap stabil, dan akhirnya kita bekerja yang akhirnya kerjaannya itu kita berada di under pressure, di bawah tekanan, dan membuat kita stres gitu kan. Jadi di model ini itu basicnya adalah bersumber dari sumber daya gitu kan.
Nah, kemudian berikutnya model yang ketiga gitu kan. Nah, harusnya banyak apa ya? Nah, ini DDR. DDR ini paling banyak sekali model yang digunakan di penelitian-penelitian gitu kan. Nah, jadi DDR ini ditemukan oleh Karasek di tahun 79 gitu. Dia adalah orang yang mengembangkan model DDR ini gitu kan, yang telah menetapkan bahwa pengendalian pekerjaan merupakan faktor utama dalam memahami stres karyawan. Jadi model JDR ini berpendapat bahwa stres itu diakibatkan oleh ketidaksesuaian atau ketimpangan antara tuntutan pekerjaan dengan sumber daya yang tersedia bagi karyawan. Di mana model ini memperjelas bahwa semua pekerjaan itu mempunyai tuntutan yang memerlukan sumber daya yang harus dikeluarkan. Jadi stres itu terjadi ketika tuntutan suatu pekerjaan itu melebihi dari sumber daya yang disediakan di organisasi tersebut bagi karyawan. Gitu. Jadi gini, ini adalah model dari JDR gitu kan, di mana harusnya penting menyeimbangkan antara sumber daya pekerja gitu kan, job resource dengan tuntutan pekerjaan gitu kan. Ada banyak gitu kan sumber dayanya, entah itu reward dari perusahaan yang diberikan gitu kan, kemudian dukungan dari supervisor atau atasan gitu kan, terus kemudian keamanan dalam pekerjaan gitu kan. Nah, ini itu harus seimbang gitu kan dengan tuntutan pekerjaan gitu. Nah, tuntutan pekerjaan contohnya ada jadwal kerja yang tidak dapat diprediksi. Jadi seharusnya masuknya jam 8 sampai jam 5 gitu kan, ternyata tiba-tiba berubah jadwalnya gitu kan. Tiba-tiba ada shift gitu kan, padahal awalnya nggak ada shift, tapi tiba-tiba ada shift gitu kan, mengharuskan kerja sampai jam 12 malam gitu kan. Terus belum lagi lingkungan sekitar yang tidak mendukung gitu kan. Kemudian ada tekanan waktu gitu, ada beban fisik gitu. Nah, di beberapa penelitian ini hanya antara job resource dengan job demand ini bermacam-macam gitu. Jadi tergantung organisasi atau tempat penelitiannya gitu. Nah, kemudian kita bicara tentang stresor gitu kan, atau pemicu stres gitu. Jadi ada dua gitu kan, stresor itu yang berupa hambatan dan ada yang tantangan. Hambatan itu responnya akan menimbulkan dampak yang ke arah yang negatif gitu. Jadi ini adalah pemicu stres yang buruk gitu kan, di mana didefinisikan sebagai tuntutan pekerjaan yang terkait secara negatif dengan keterlibatan kerja. Jadi contohnya gitu kan, ada kendala, kemudian kekurangan sumber daya gitu, politik organisasi gitu kan, pemimpin yang tidak menyukai kita, tentu itu adalah sebuah hambatan gitu, yang dimana akhirnya itu memicu stres yang buruk gitu kan. Tapi ada yang stresornya itu adalah berupa tantangan, challenging gitu kan. Nah, ini merupakan hal yang sebaliknya dari yang hambatan tadi gitu loh, karena akan bersifat positif gitu, dimana disebutkan bahwa ini adalah jenis yang baik gitu, karena dianggap bersifat perkembangan dan berhubungan positif dengan keterlibatan proses perkembangan yang ada gitu kan. Jadi contohnya gitu kan, termasuk tuntutan peran, urgensi waktu, beban kerja seseorang gitu kan. Jadi ada sebuah studi dari Levin and Jackson itu tentang pembelajaran gitu kan, menunjukkan tingkat stres yang menantang gitu kan, untuk meningkatkan tingkat pembelajaran gitu. Jadi memang di sini penelitiannya kalau misalnya itu mahasiswa atau mahasiswa gitu, jadi tingkat pembelajaran itu yang tinggi itu memicu stres, tapi juga memicu mereka untuk meningkatkan mereka untuk belajar gitu. Nah, kemudian antecedent stress itu ada 5, ada rule demand, information overload, work-life trade-off, kemudian interpersonal challenges, dan juga evaluasi apprehensive. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari rule demands, tuntutan peran gitu. Nah, di tempat kerja kita semua mempunyai beragam peran yang diharapkan untuk kita penuhi gitu. Dengan kata lain, kita dipekerjakan untuk melakukan hal-hal tertentu,
mempunyai tanggung jawab tertentu, gitu kan, seperti yang mungkin kita bayangkan, ekspektasi yang diberikan kepada kita untuk menghasilkan suatu kinerja, gitu kan, itu dapat menimbulkan stres. Nah, ambiguitas peran didefinisikan sebagai ketidakjelasan mengenai peran pekerjaan seseorang. Ambiguitas peran dapat terjadi ketika organisasi tidak memberikan informasi yang cukup kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari karyawan. Konflik peran didefinisikan sebagai memiliki berbagai tuntutan yang saling bertentangan di tempat kerja. Dalam situasi ini tidak jelas bagaimana penyelesaian tugasnya, tidak jelas bagaimana pemenuhan perannya karena melakukan satu tugas sesuai spesifikasi seseorang, gitu kan, mungkin dapat mengecewakan orang lain. Nah, kita ambil contoh misalnya adalah ada supervisor baru, gitu kan, yang baru berjoin di salah satu perusahaan atau organisasi, gitu kan. Nah, di saat dia mulai mempelajari tentang seluk-beluk organisasi, bagaimana cara kerjanya, gitu kan. Kebetulan supervisor ini itu ditempatkan di bidang penjualan, gitu. Nah, kemudian, gitu kan, direktur regionalnya, gitu kan, itu mengatakan pada supervisor ini untuk meningkatkan penjualan pada kuartal 1 contohnya, gitu kan, disuruh meningkatkan penjualan. Nah, berarti saat meningkatkan penjualan, gitu kan, berarti harus meningkatkan produksi juga, gitu kan, yang berdampak pada peningkatan kinerja, gitu kan. Berarti harus ada banyak tenaga penjualan, gitu kan, yang bekerja lebih banyak, gitu kan. Tetapi di sisi lain, gitu kan, Chief Operation Officer, gitu kan, itu berkata pada supervisor ini bahwa kita harus melakukan penghematan biaya personal, gitu kan, pada kuartal ini, gitu kan. Nah, ini, gitu kan, akan terjadi konflik peran, gitu kan, di mana tuntutan perannya juga tidak jelas, gitu. Direkturnya bilang suruh naikkan penjualan, gitu kan, berarti menambah jam kerja, gitu kan. Berarti nambah jam kerja berarti adalah menambah biaya bagi pegawai, gitu kan, yaitu gajinya, entah itu upah lemburnya, gitu kan. Tapi di Chief Operation Officer-nya berkata bahwa harus ada penghematan di kuartal ini. Kalau penghematan berarti kan tidak boleh ada penambahan jam kerja, tidak ada lembur, gitu kan. Jadi otomatis produksinya bisa turun dan bisa mengurangi penjualan, gitu. Nah, hal ini menyebabkan kedeman, gitu kan, kebingungan juga, ambiguitas peran, gitu. Nah, dan kita pun juga pasti di tempat kerja itu sering mengalami hal-hal seperti ini, gitu kan. Nah, contoh, gitu kan, kita sebagai dosen, gitu kan, kaprodi kita minta A, gitu kan, tapi kajur kita minta B, gitu kan. Nah, biasanya sih yang dilakukan adalah mengimplementasikan atau menuruti struktur yang maksudnya lebih tinggi biasanya. Tapi setiap orang tadi dijelaskan bahwa punya respon yang berbeda. Nah, kemudian information overload, kelebihan informasi, gitu kan, itu juga menyebabkan stres, gitu kan. Nah, di sini, gitu kan, statement yang sekarang itu adalah semuanya tersedia, itu mengarah pada informasi yang berlebih, gitu kan, yang didefinisikan sebagai paparan terlalu banyak informasi atau data, gitu. Nah, survei yang dilakukan oleh Qualcomm dan N-Time, gitu kan, ada 55.000 orang di 8 negara, gitu kan, itu menemukan bahwa 68%, gitu kan, dari 5.000 orang tersebut, gitu kan, itu tidur dengan ponsel dalam jangkauan mereka. Bahkan kadang kita juga sering melakukan tidur, gitu kan, handphonenya ada di sebelah kita, gitu kan. Nah, bahkan, gitu kan, di situ juga ditemukan bahwa yang bagian ini itu adalah orang-orang dengan usia produktif kerja, gitu kan. Nah, survei yang lain di Reg Management, gitu kan, itu menemukan bahwa 50% karyawan itu menyatakan pernah dikirimi email kantor oleh atasan mereka atau dikirimi pekerjaan, gitu kan, setelah jam kerja, termasuk entah itu malam hari, akhir pekan, gitu kan, bahkan saat liburan, gitu kan. Nah, ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari begitu banyak informasi, gitu kan, itu sebenarnya mengganggu kinerja efektif di tempat kerja, gitu kan, karena multitasking dan
perhatian yang terfragmentasi berhubungan dengan penurunan fokus, efisiensi, dan ketajaman mental gitu kan. Contohnya gitu kan, saat kita mendapatkan sebuah email pekerjaan di malam hari yang harusnya kita istirahat gitu kan, pasti kita harus mengerjakan gitu kan, dan jam tidur kita kurang gitu kan. Besoknya waktu kita masuk kerja itu akan terjadi penurunan fokus gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah work-life trade-off. Ini kalau diartikan itu adalah pengorbanan, gitu kan? Pengorbanan antara kehidupan pribadi, maksudnya gitu kan, dengan kerjaan. Nah, cara menghabiskan waktu itu merupakan sebuah trade-off yang melekat dalam pekerjaan dan kehidupan. Karena semakin banyak waktu dan energi yang dihabiskan, baik secara fisik maupun mental, itu menjadi semakin sedikit waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang lain, gitu kan, atau hal-hal yang kita inginkan. Dengan kata lain, semakin kita punya jam kerja yang tinggi, semakin punya jam kerja waktu yang panjang, gitu kan, kita akan mengorbankan kehidupan pribadi kita, contoh seperti keluarga, gitu kan. Jadi salah satu pengorbanan kehidupan kerja yang paling sering terjadi itu adalah konflik antara pekerjaan dengan keluarga, gitu kan, yaitu di mana tuntutan pekerjaan dan non kerja itu saling berdampak negatif, sehingga konflik kehidupan kerja sebagai salah satu pemicu stres itu telah meningkat seiring dengan berjalannya waktu, gitu kan. Nah, faktor pekerjaan gitu kan itu bisa membawa konflik gitu kan. Contoh gitu kan, saat kita membawa pekerjaan di rumah gitu, padahal seharusnya kita memperhatikan keluarga atau waktunya bermain dengan anak-anak gitu kan. Ini yang disebut sebagai work-life trade-off gitu. Kemudian yang keempat adalah interpersonal challenging, tantangan antar pribadi gitu kan. Nah, mungkin kita semua sering mendengar bahwa karyawan itu atau orang itu tidak berhenti dari pekerjaannya gitu kan, tapi keluar dari atasannya. Gitu. Karena kita banyak bahwa kita cocok sama pekerjaannya, tapi tidak cocok dengan atasannya gitu kan. Nah, hal ini gitu kan itu disebut adalah stres interpersonal yang berasal dari konflik antar individu gitu kan, kayak itu dari atasan gitu, biasanya adalah konflik dengan dari atasan gitu. Nah, tentu saja bentuk-bentuk pemicu stres antar pribadi yang sama itu juga bersifat ringan gitu, seperti tidak disukai atasan atau rekan kerja gitu kan. Namun kumpulan pemicu stres antar pribadi lainnya itu bisa sangat serius gitu, seperti contohnya gitu kan, atasan berlaku kasar gitu atau mengintimidasi di tempat kerja gitu kan. Kemudian juga bukan hanya atasan saja, bisa saja rekan kerja gitu kan, atau bahkan pelanggan gitu kan yang kita hadapi itu juga bisa menjadi sumber stres. Nah, kemudian yang kelima adalah evaluation apprehensif gitu kan, atau kekhawatiran evaluasi gitu kan. Nah, kekhawatiran evaluasi ini mengacu pada kekhawatiran tentang dievaluasi atau dinilai orang lain gitu kan. Nah, jadi kan sering kalau kita bekerja pasti ada evaluasi. Nah, kita pasti khawatir gitu, kita khawatir apakah nilai kita baik gitu kan, apakah kinerja kita dianggap memuaskan atau tidak gitu kan. Nah, ini kalau berkepanjangan itu bisa menjadi sebuah stres gitu kan. Jadi kekhawatiran akan evaluasi juga itu mempunyai konsekuensi di luar dampaknya terhadap seorang karyawan. Jadi modal intelektual merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, namun tingginya tingkat kekhawatiran terhadap evaluasi telah terbukti mengurangi kesediaan karyawan untuk berbagi pengetahuan di tempat kerja, gitu kan? Karena ini penelitian ini berbicara tentang adanya persaingan antara rekan kerja, gitu. Karena ngerasa bahwa dia tidak mau hasil kerjanya dievaluasi jadi jelek, jadi dia tidak akan maksudnya share dengan temannya gitu kan. Jadi kalau ada temannya tanya tentang pekerjaan, dia akan tidak akan memberikan info gitu, atau tidak mau mengajari gitu kan, karena takut nanti nilai evaluasi kinerja di akhir gitu kan temannya lebih pintar gitu kan, dia akhirnya nilainya jadi jelek gitu. Nah, kemudian konsekuensi stres gitu kan, kita bicara tentang konsekuensi yang pertama gitu kan. Konsekuensi yang pertama adalah
konsekuensi fisiologis stres kerja gitu kan, fisiologis gitu, jadi fisik gitu kan, secara fisik, di mana stres itu menyebabkan banyak perubahan fisiologis dalam tubuh gitu kan. Nah, pekerjaan itu mengidentifikasi perubahan-perubahan penting dalam tubuh itu berdasarkan stres. Ada stres dan stresnya ada stres jangka pendek dan juga jangka panjang gitu kan. Di mana gitu kan kalau jangka panjang berarti tidak teratasi stresnya itu akan berdampak negatif bagi kesehatan gitu kan. Mungkin kalau jangka pendek mungkin kita stres gitu kan mengalami peningkatan detak jantung gitu kan, pernafasan yang mulai tersengal-sengal gitu kan. Nah, gitu kan. Tapi kalau sudah jangka panjang gitu kan, itu bisa mengakibatkan pelambatan metabolisme, gangguan imun tubuh gitu kan. Nah, bahkan sampai dibilang ada penelitian bahwa masalah kulit gitu kan, ada orang tuh yang stres tuh dia mengalami masalah kulit gitu, gatal-gatal di kulitnya gitu kan. Bahkan penelitian yang terbaru gitu kan, maksudnya ada penelitian juga bahwa stres itu bisa sampai di serangan jantung gitu kan. Nah, di penelitian Lubert di tahun 2005 gitu kan menjelaskan bahwa stres itu dapat meningkatkan kortisol dalam tubuh gitu kan, di mana hubungannya kortisol tersebut gitu kan akan menyebabkan penyakit diabetes tipe 2 gitu. Nah, saya juga baru baca dari penelitian itu ternyata stres itu bisa sampai berpengaruh pada diabetes tipe 2 gitu kan. Ya ini sebenarnya berhubungan dengan pola hidup gitu kan. Jadi saat orang punya stres tinggi, tekanan pekerjaan tinggi gitu kan, orang akan cenderung untuk mengkonsumsi manis gitu kan, karena di kadar kortisol di otak dan di pemicu otak kita itu saat kita memberi makan manis kita akan punya energi gitu kan, energi untuk bekerja lagi gitu kan. Nanti dampaknya yang terakhir adalah ya terkena diabetes tipe 2 gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi psikologis dari stres kerja. Jadi ini psikis gitu kan. Psikis, kalau tadi kita bicara fisik, ini adalah psikis gitu kan. Nah, di mana gitu kan dampaknya bisa depresi, anxiety, rumination gitu kan, dan burnout gitu. Nah, jadi hal ini juga sama gitu, sama merusaknya gitu kan dengan yang tubuh secara fisik jika jangka panjang ya gitu kan. Nah, depresi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sedih dan putus asa. Kemudian anxiety itu adalah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu kan, kegugupan terhadap apa yang terjadi gitu. Nah, depresi dan anxiety ini merupakan kondisi yang sangat berkorelasi gitu. Jadi dua-duanya ini berkorelasi gitu kan. Nah, di mana dua hal ini itu adalah kekhawatiran yang sangat serius gitu kan. Nah, menurut penelitian dari tahun 2019 gitu kan, depresi dan kecemasan itu sekarang ini tuh banyak meningkat gitu kan. Bahkan dikatakan hasilnya adalah 19% generasi milenial itu mengalami peningkatan depresi dan anxiety. Nah, sedangkan kalau rumination itu mengacu pada ketidakmampuan untuk berhenti memikirkan peristiwa masa lalu gitu kan. Jadi kadang kalau kita bikin kesalahan terus kita memikirkan dulu masa lalu, kenapa aku begini ya gitu, kenapa saya bikin kesalahan ini gitu kan. Jadi memikirkan apa yang sudah terjadi gitu. Nah, kemudian burnout gitu kan. Burnout itu adalah frustasi dan kelelahan gitu kan, yang mengacu pada kelelahan jangka panjang gitu kan, kelelahnya yang sampai akhirnya berdampak pada minat dalam bekerja gitu kan. Nah, penelitian-penelitian di burnout ini saya banyak menjumpai di penelitian-penelitian di bidang di rumah sakit gitu kan. Dokter, perawat itu punya burnout yang tinggi gitu kan, kelelahan yang tinggi gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsekuensi dari perilaku stres gitu kan. Ini ada hubungannya antara stres dengan kinerja atau performa kita gitu kan di tempat kerja.
Nah, akibat dari stres dan kelelahan itu akan timbul beberapa perilaku disfungsional yang berhubungan dengan kinerja, gitu kan, seperti penurunan kinerja, kemudian menarik diri di tempat kerja, gitu, kemudian ekspresi kemarahan yang berlebihan, bahkan mungkin sampai di kekerasan, gitu. Nah, jadi sebenarnya setelah kita mengetahui berapa negatifnya stres gitu kan, kita pasti berpikir bahwa stres itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gitu kan, stres itu berbicara tentang kadar gitu, berapa tingkatannya gitu kan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa jika menyangkut kinerja dan stres itu disebabkan oleh pekerjaan. Jadi kalau stres kita itu diakibatkan oleh pekerjaan, gitu kan? Nah, maka tingkat stres kita itu harus tepat, gitu kan? Tidak terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit, sehingga hasilnya itu akan membuat kinerja yang baik, gitu kan? Nah, sebelum ke selanjutnya kita akan lihat dulu tingkat stres. Nah, ini konsekuensi dari tingkat stres. Jadi ini yang disebut bahwa tingkat stres kita, kadar stres kita itu harus tepat gitu kan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nah, di sini zonanya gitu kan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu kan. Sebelah kanan ini disebut sebagai sudah mulai stress zone gitu kan, zona stres gitu. Nah, dari mulai yang tingkat stresnya adalah low atau rendah gitu kan, itu dampaknya kita berarti adalah underload gitu kan, kekurangan beban. Jadi kita kekurangan beban gitu kan. Nah, itu malah yang terjadi adalah kita akan menjadi inaktif atau tidak aktif gitu kan, tidak aktif. Nah, kemudian jadi land back. Land back ini kalau diartikan adalah berbaring atau rebahan gitu kan. Jadi mungkin maksudnya adalah kita jadi orang yang mager, malas gerak gitu kan. Itu saat tingkat stresnya kita low gitu atau underload, kekurangan beban gitu. Nah, tapi saat tingkat stres kita adalah di posisi medium gitu kan. Nah, maka yang terjadi adalah kita akan full engagement and motivation gitu kan. Jadi kita akan malah terlibat penuh dalam pekerjaan tersebut dan akhirnya memotivasi kita untuk bisa bekerja dengan baik gitu. Tapi saat kita tidak bisa mempertahankan posisi stres kita di sini gitu kan, dan akhirnya di high gitu kan, underload gitu kan, tingkat stres itu berada di kelebihan beban gitu, ini akan memasuki di zona stres yang lebih ekstrim gitu kan, terjadi kecemasan gitu kan, kemudian merasa tertekan gitu kan. Nah, salah satu perusahaan gitu kan yang sudah mengaplikasikan gitu kan atau memanage tingkat stres karyawan mereka agar tetap terkontrol di posisi medium itu adalah Microsoft gitu. Jadi Microsoft itu punya aplikasi workplace application gitu kan, yang disebut sebagai sweet spot gitu kan. Jadi dalam tingkat medium ini adalah sweet spot gitu kan. Nah, di mana karyawan itu dideteksi gitu kan agar tidak terlalu stres, tapi juga tidak terlalu di bawah tekanan juga gitu kan. Nah, agar bisa tetap di posisi yang tengah gitu kan, sehingga jadi di aplikasi tersebut itu ada contoh di nama karyawan gitu kan, dia akan dideteksi gitu kan, pekerjaan yang dia lakukan, kemudian gaji reward yang dia dapat gitu kan, dia berada di zona yang mana gitu kan. Apakah dia berada di zona overload gitu kan, tekanan yang tinggi gitu kan, maka kalau berada di zona ini maka pekerjaannya dibagi dengan yang lain gitu kan. Jadi di bagian HRD-nya ada aplikasi seperti itu gitu untuk menilai atau mempertahankan posisi karyawannya agar tetap di posisi stres yang medium gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan individu gitu kan. Nah, perbedaan individu gitu ini ketika mengalami stres gitu kan, tentu ya seperti yang dibilang bahwa setiap orang itu akan punya reaksi yang berbeda gitu kan.
Nah, karena setiap orang mempunyai perbedaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, bahkan pribadi gitu. Nah, menurut Jacqueline gitu kan, itu ada dua tipe A dan tipe B gitu kan. Tipe A itu dicirikan sebagai pribadi yang menunjukkan tingkat ketidaksabaran yang tinggi gitu kan, melakukan sesuatu dengan cepat, sangat terlibat dalam pekerjaan gitu kan, mereka sangat kompetitif dalam pekerjaan mereka gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang rentan terhadap stres gitu. Nah, sedangkan tipe B itu mempunyai ciri-ciri yang lebih santai gitu, lebih slow dalam menghadapi hal urgensi waktu gitu kan. Terus kemudian mereka juga kurang mengabdi pada pekerjaan mereka gitu kan, kurang kompetitif dibandingkan orang tipe A gitu kan. Misalnya kita bilang orangnya lebih slow gitu kan. Nah, ini orang-orang yang dasarnya bahwa mereka punya potensi stres itu lebih rendah gitu kan. Nah, tapi di penelitian lain gitu kan, di penelitian Banker di tahun 2023 gitu kan, itu berfokus mengenai hubungan penyakit gitu kan. Penyakitnya spesifik di sini adalah penyakit jantung koroner gitu kan, terhadap tipe kepribadian gitu. Dan ternyata tipe kepribadiannya tidak masuk ke tipe A dan tipe B, sehingga Banker menyebutnya tipe pribadi tipe D. Gitu. Tipe D ini adalah orang-orang yang mewakili di mana orang-orang yang mempunyai respon negatif terhadap stres gitu. Jadi saat dia stres dia berespon negatif gitu kan. Nah, maka akhirnya adalah bisa punya kemungkinan lebih besar berpenyakit jantung koroner. Nah, kemudian pendekatan individu untuk manajemen stres. Nah, betapa merusaknya stres yang tidak terkendali gitu kan di tahun 2013, APA itu melakukan survei menemukan bahwa 84% gitu kan itu orang-orang stres dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi bagaimana cara memanajemen stres gitu kan? Di sini jelaskan yang pertama adalah diet gitu. Jadi diet yang dimaksud di sini adalah menjaga pola makan gitu kan, menjaga asupan pola makan gitu kan. Tingkat kerja yang di bawah tekanan itu kan pasti kita membutuhkan energi gitu kan, energi lebih banyak. Ini pemilihan makan lebih, contohnya memilih di penelitian itu dikatakan memilih memakan nasi merah dibandingkan nasi putih gitu kan. Nah, itu juga bisa berdampak baik bagi kesehatan gitu kan. Nah, kemudian cara manajemen stres yang kedua adalah dengan melakukan olahraga gitu, bergerak lebih banyak gitu kan, itu baik untuk tubuh. Jadi ada 4 jenis olahraga gitu kan. Yang pertama adalah endurance. Endurance itu seperti jogging, berenang gitu kan, aerobik gitu kan. Nah, kemudian ada stretching. Stretch itu seperti angkat beban, jadi orang-orang kecil gitu kan. Nah, kemudian dari flexibility itu ada seperti yoga, pilates gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah breathing atau meditasi. Jadi meditasi itu juga termasuk dalam sebuah olahraga. Kemudian yang ketiga, cara manajemen stres adalah dengan tidur. Nah, tidur ini kalau kita kurang tidur itu dikaitkan dengan banyak dampak negatif seperti penurunan kinerja gitu, gangguan fungsi tubuh gitu kan, kemudian pemikiran yang kurang inovatif karena kurang tidur. Ini berdasarkan penelitiannya Barnes di tahun 2012 gitu. Nah, kemudian di penelitiannya Helmholtz di tahun 2009 gitu kan. Nah, tidur malam gitu kan selama 5 jam selama 5 jam atau kurang dalam jangka waktu 4 hari berturut-turut gitu kan, itu jika dites kadar darahnya itu mengandung tingkat alkohol gitu kan dalam darah gitu kan, setara dengan orang yang minum alkohol ya, itu sebesar 0,06% gitu, nggak sampai 1% gitu. Tapi ternyata kekurangan tidur pun bisa meningkatkan hal seperti itu gitu di dalam darah kita gitu kan. Nah,
Kemudian yang keempat adalah tentunya manajemen waktu, gitu kan. Salah satu penyebab stres utama dalam lingkungan kerja saat ini tentu adalah urgensi waktu, gitu kan. Dengan seringnya tenggat waktu yang diberikan terhadap beban kerja yang berat, gitu kan. Nah, faktor kuncinya mengolah stres adalah manajemen waktu, gitu. Kita harus membagi waktu yang efektif, gitu kan, dalam pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial kalau kita uh, pernah dengar lagunya The Beatles gitu kan, ada salah satu liriknya I get by you a little help from my friend gitu kan. Nah, jadi banyak penelitian itu menemukan bahwa dukungan sosial itu merupakan faktor kunci dalam memanajemen stres. Ada banyak dukungan sosial, entah itu dari keluarga, dari teman, gitu kan, dari lingkungan sekitar, gitu kan. Nah, kemudian pendekatan organisasi untuk pengurangan stres dan manajemen stres, yang pertama adalah lingkungan kerja yang sehat. Jadi kalau lingkungan kerjanya sehat, mendukung, gitu kan, pasti akan meminimalisir stres, gitu kan. Nah, kemudian pengaturan kerja yang fleksibel, kemudian yang ketiga adalah peluang untuk pemulihan, jadi diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan, gitu. Dan yang keempat adalah program sumber daya karyawan. Dan ini yang terkadang banyak sekali belum diimplementasikan di perusahaan-perusahaan, gitu kan. Nah, program bantuan karyawan ini, gitu kan, itu seperti memberikan konseling bagi karyawan saat mereka stres, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Jadi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ini, gitu kan, itu terdiri dari pengukuran keamanan tempat kerja dan attention dan perilaku keselamatan, gitu kan. Nah, di US gitu kan, itu di tahun 2013 ada report bahwa 4.400 pekerja itu terbunuh di tempat kerja, gitu kan. Nah, jumlah ini itu belum termasuk yang mengalami cedera di tempat kerja. Jadi murni yang mengalami kematian, gitu kan, belum yang terjadi cedera, kecelakaan di tempat kerja, gitu kan. Itu tidak dilaporkan. Nah, jadi bekerja di lingkungan yang aman itu adalah hal yang penting dari para pekerja, dan organisasi harus memperhatikan keselamatan pekerja. Nah, jadi yang penting adalah yang pertama adalah mengukur keamanan tempat kerja. Nah, perilaku keselamatan itu dapat dipecah menjadi ukuran objektif dan subjektif. Salah satu ukuran objektif keselamatan kerja yang paling umum adalah berapa jumlah keselamatannya, gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah attachment dan perilaku keselamatan, gitu kan, mengingat pentingnya keselamatan bagi organisasi dan juga individu. Tidak mengherankan jika banyak perhatian difokuskan pada pemahaman faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan di tempat kerja sehingga kecelakaan ataupun cedera itu dapat dihindari, gitu. Nah, yang pertama itu ada lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis ini berkaitan dengan safety climate, gitu kan, atau iklim keamanan, gitu kan. Nah, jadi iklim keselamatan yang ada itu harus menjadi prioritas, gitu kan, bagi organisasi. Nah, ini dampaknya adalah mengenai safety knowledge dan pengetahuan terhadap keselamatan, gitu kan, sehingga menghasilkan safety perform, gitu kan, dan akan accident dan injuries ini akan hindarkan, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor psikologis dalam individu, gitu kan. Nah, ini merupakan sejumlah faktor yang ditingkatkan individu pada diri sendiri, gitu kan. Nah, maksudnya di sini salah satunya masuk adalah kehati-hatian. Jadi kalau yang ini tadi, tendensinya safety climate ini dari organisasi, gitu kan. Yang berikutnya adalah dari pribadi sendiri, kehati-hatian, gitu kan. Bagaimana kita berhati-hati dalam pekerjaan kita, gitu kan. Nah, jadi akan menghasilkan safety motivation, kemudian safety performance, dan juga genital dan injuries. Nah, kemudian
evaluasi komprehensif atau kekhawatiran evaluasi. Jadi kekhawatiran evaluasi itu mengacu pada kekhawatiran tentang dievaluasi atau dinilai oleh orang lain. Nah, penelitian di tahun 2006, Bordia dan Agusa itu kekhawatiran akan evaluasi itu juga mempunyai konsekuensi di luar dampaknya terhadap seorang karyawan. Modal intelektual merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, namun tingginya tingkat kekhawatiran terhadap evaluasi telah terbukti mengurangi kesediaan karyawan untuk berbagi pengetahuan di tempat kerja. Ya, seperti tadi kan, karena tidak mau nilainya jelek waktu dievaluasi, jadi karyawannya jadi tidak mau mengajari gitu kan, atau memberikan pengetahuan kepada pribadi atau karyawan lain. Nah, yang terakhir adalah isu-isu terkini dalam stres, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja. Nah, yang pertama, banyak penelitian itu yang mengambil tentang stresor gitu kan, dan kemudian JDR model. Nah, kemudian penelitian juga banyak yang sampelnya itu mengambil pekerja dan profesional gitu kan. Jarang sekali peneliti yang mengambil owner perusahaan gitu kan dengan tingkat stres yang berbeda. Jadi kan tentunya kalau owner perusahaan kan tingkat stres antara owner dengan pekerja kan pasti beda. Kalau pekerja kan bagaimana dia bisa menghasilkan atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri gitu kan, tapi kalau owner kan lebih tingkat stresnya akan lebih kompleks gitu kan, mempertahankan perusahaan, mencari modal dan semuanya gitu kan. Nah, banyak penelitian itu yang hanya sampelnya adalah pekerja dan profesional. Nah, kemudian gitu kan mulai banyak penelitian yang menghubungkan antara stres pekerja, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, penelitian ini banyak di bidang konstruksi, gitu kan. Jadi saat pekerja itu mengalami stres yang tinggi, gitu kan, dia tidak akan fokus saat bekerja, gitu kan, yang bisa mengakibatkan itu cedera, gitu kan. Jadi punya hubungan bahwa stres dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan itu ternyata punya hubungan, gitu kan. Nah, kemudian banyak penelitian juga tentang kepemimpinan gitu. Nah, di sini kepemimpinan yang ada adalah banyak penelitian juga tentang bullying gitu kan, bagaimana pemimpin itu membuli pegawainya atau bahkan pemimpin yang menutupi kejadian bullying gitu. Jadi mungkin dibully oleh rekan kerjanya gitu, tapi saat pemimpinnya tahu justru malah ditutupi gitu kan. Nah, kemudian isu-isunya yang ini juga tentang gender gitu. Jadi bagaimana gender gitu kan. Di sini gender yang dimaksud adalah jenis kelamin gitu kan. Bagaimana perempuan dengan laki-laki itu manajemen stres gitu kan. Bagaimana mereka mengatasi stres, kemudian stresnya seperti apa, itu punya perbedaan gitu untuk yang gender. Nah, kemudian yang penelitian yang banyak dilakukan juga adalah tentang teknologi. Jadi ada satu penelitian menarik, ya, judulnya adalah teknologi is killing me, gitu kan. Nah, ini banyak waktu COVID, gitu kan. Jadi switch antara pekerja yang biasanya pergi ke office, gitu kan, kemudian harus bekerja remote di rumah, gitu kan, banyak yang kesusahan, gitu kan, kesusahan dalam mengimplementasikan atau memakai teknologi. Nah, bahkan sampai di situ ditulis sesuatu hal yang simpel gitu kan, pemakaian Zoom yang di awal-awal orang tidak familiar, tidak terbiasa mengimplementasikan teknologi tersebut gitu kan. Di segi pembelajaran juga aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu kan, seperti Classroom gitu kan, orang-orang mulai kesulitan gitu. Jadi yang akhirnya gitu kan kesulitan mengimplementasikan tersebut itu membuat tingkat stres juga gitu kan. Jadi ternyata ada hubungan gitu karena ketidakmampuan penyesuaian teknologi juga mengalami tingkat stres. Nah, penelitian yang lain itu juga banyak sampel-sampel yang diambil dari profesional-profesional di sekuritas di bidang security gitu kan, di bidang security teknologi gitu kan. Jadi banyaknya perkembangan teknologi yang luar biasa gitu kan. Profesional yang untuk sekuritas inovasi itu punya stres yang lebih tinggi gitu. Nah,
Jadi kesimpulannya, stres adalah aspek utama dalam kehidupan karyawan dan mempengaruhi pengukuran di tempat kerja seperti kinerja, ketidakhadiran kerja, serta kesehatan fisik dan mental karyawan. Jadi pembahasan makalah ini itu mengenai beberapa kerangka kerja utama yang merinci tentang respon stres, faktor pribadi dalam pekerjaan yang dapat dikontribusi terhadap peningkatan stres, gitu kan, termasuk tipe kepribadiannya, dan beberapa akibat umum dari stres. Nah, untungnya ada banyak cara untuk melawan stres, gitu kan, seperti mengatur pola makan, olahraga, gitu kan. Nah, kemudian juga ada langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk mengurangi stres, gitu kan, dan juga seperti program bantuan karyawan. Kita ke artikel review. Jadi artikel ini itu judulnya adalah Job Stress and Burnout Among Construction Professional, The Moderating Role of Online Emotion. Nah, yang terbit di tahun 2003 gitu kan, terindeks Q1 publishing dari Emerald. Nah, di riset problemnya, jadi kinerja individu atau kinerja tim itu sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kerja profesional konstruksi. Ini disebut adalah CP. Nah, kemudian menjadi sumber evaluasi tersebut itu menjadi sumber job stress gitu, karena takut bahwa pekerjaannya ternyata tidak sesuai gitu kan, atau yang dikerjakan dengan gambar dari arsitekturnya ternyata tidak sesuai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam kondisi akumulasi stres yang terus-menerus gitu kan, nah CP ini akan menghadapi tantangan job burnout gitu, kelelahan. Nah, yang dengan mudah akan menimbulkan konsekuensi negatif lainnya, yaitu health condition gitu kan, dan turnover intention. Nah, selain itu, kondisi CP yang mewajibkan bekerja di konstruksi yang jauh dari rumah itu mempunyai sedikit kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Karena di salah satu contoh adalah hubungan sosial, gitu kan. Nah, mereka dianggap punya hubungan sosial yang lebih sedikit, gitu kan, karena tidak ketemu dengan keluarganya, gitu kan. Nah, di sini, gitu kan, ditimbulkan satu variabel sebagai mediasi, yaitu karena komunikasi emosional offline-nya ketemu orang langsung itu tidak ada gitu kan, jadi ada variabel yang muncul adalah tentang media sosial atau emotion online gitu kan, bagaimana para CP ini menyalurkan gitu kan, mengekspresikan entah itu kesedihan mereka, kesenangannya mereka di media sosial, jadi bikin status galau contohnya seperti itu. Nah, kemudian gap-nya ada novelty-nya. Nah, dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu membahas pengaruh job stress terhadap kondisi kesehatan. Nah, sementara penelitian lain itu mengukur turnover intention menjadi indikator penting lainnya untuk mengamati efek lambat dari job stress. Nah, penelitian ini itu mengembangkan kerangka kerja terkait stres, burnout, healthy condition, dan turnover intention untuk menguji efek langsung dan efek lambat dari job stress. Job burnout yang berlebih menimbulkan kelelahan fisik dan psikis yang selanjutnya memicu fenomena job burnout melalui efek fisiologis. Lebih khusus lagi, karakteristik ini merupakan cerminan paling langsung dan dampak signifikan dari job stress. Sedangkan healthy condition dan turnover intention merupakan turunan dari hasil job stres gitu, atau disebut sebagai efek lambat. Jadi efek cepatnya adalah ke burnout, sedangkan efek lambatnya adalah ke healthy condition dan juga turnover intention. Nah, teori yang digunakan itu ada dua, yaitu teori job stress dan juga teori burnout gitu. Nah, kemudian dampak langsung dari kondisi mental antar pribadi, yaitu kesehatan mental, job burnout dalam jangka panjang menyebabkan healthy condition, yaitu ketidakseimbangan fungsi fisik yang meningkatkan resiko timbulnya penyakit gitu. Kemudian juga job burnout itu bisa menjadi turnover intention gitu kan. Nah, hipotesisnya. Nah, hipotesis yang pertama gitu kan, itu adalah job stress gitu kan, berhubungan positif dengan job burnout gitu. Kemudian hipotesis yang kedua
job burnout itu berhubungan positif dengan healthy condition dan juga turnover intention. Kemudian hipotesis yang ketiga, online emotion menggunakan media sosial itu memoderasi hubungan positif antara job stress, kemudian healthy condition, job stress dan job burnout, kemudian healthy condition dan juga turnover intention. Nah, di hipotesis yang keempat gitu kan, online emotion itu memoderasi hubungan antara job burnout dengan healthy dan juga memoderasi hubungan positif antara job burnout dan turnover intention. Nah, jadi metode yang digunakan itu menggunakan model SAM, gitu kan. Nah, dengan sampelnya adalah 271 melalui kuesioner, gitu kan. Pengukurannya pakai Likert 1 sampai dengan 5. Nah, kemudian hasilnya adalah bahwa job stress itu mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap job burnout. Kemudian job burnout mempunyai hubungan positif signifikan terhadap healthy condition dan turnover intention. Kemudian yang ketiga, online emotion yang diungkapkan di media sosial memiliki efek moderasi positif signifikan terhadap job stress dan job burnout. Yang keempat, online emotion yang diungkapkan di media sosial memiliki efek moderasi positif signifikan terhadap job burnout dan healthy condition. Dan yang keempat adalah online emotion yang diungkapkan di media sosial memiliki efek moderasi positif signifikan job burnout dan turnover intention. Terima kasih yang presentasi dari saya. Oh, maaf. Kemudian selanjutnya tentang ini mengukur. Nah, jadi di lampiran paper saya yang sudah saya kirim itu ada cara tentang self assessment. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa mencoba self assessment pada diri sendiri gitu kan. Ini berhubungan tentang stres terhadap kesehatan tubuh ya gitu. Nah, ini self assessment. Jadi penelitian ini dari Holmes and Rahe di tahun 67 gitu kan. Nah, jadi mereka mengidentifikasi ada 43 peristiwa kehidupan yang disebut sebagai unit stres gitu kan. Nah, di mana gitu kan kita bisa memberikan skor terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, ini peristiwanya sudah dirangkum gitu kan. Jadi contoh gitu kan. Nah, ini yang kita lakukan adalah kan kita menganalisa dalam 1 tahun ini gitu, 1 tahun kita ini dalam 12 bulan ini gitu kan, apa yang sedang kita alami gitu kan. Nah, di sini yang pertama ada contoh kematian pasangan, itu ada 100 poin, perceraian ada 73 poin, perpisahan dengan pasangan 65 poin gitu kan. Nah, ini sedikit berbeda perceraian dengan yang perpisahan. Kalau perpisahan itu tanpa perceraian atau berpisah dengan pacar gitu. Ada hukuman penjara 63 poin gitu kan. Ada permasalahan di pernikahan 50 poin sampai semuanya gitu kan. Nah, ini apa yang kita alami di 1 tahun ini gitu kan, kita bisa lingkari gitu kan. Nah, kemudian kita hitung skornya. Nah, jadi gitu kan menurut Holmes and Rahe gitu kan ada 3 kriteria. Yang pertama, jika skor kita itu kurang dari 150 poin pada skala tersebut gitu kan, berarti kita memiliki peluang 30% terkena penyakit yang berhubungan dengan stres dalam jangka waktu dekat. Gitu. Nah, kalau skor kita adalah 150 sampai 299 poin gitu kan, maka kita memiliki peluang 50% terkena penyakit yang berhubungan dengan stres. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika kita mempunyai skor
300 atau lebih gitu kan, kita punya peluang 80% terkena penyakit yang berhubungan dengan stres gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa deteksi sendiri gitu. Jadi kita poin stresnya sampai berapa gitu, dan dampaknya untuk di kesehatan kita punya peluang kena penyakit berapa persen gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Oke, ya. Terima kasih Bu Christine. Saya kira cukup jelas ya tadi penjelasan Bu Christine. Langsung dilanjutkan saja untuk tanya jawab ya. Monggo, Bu Eka, Bu Susi. Oke, dua penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin Prof. Hamidah. Sangat menarik sekali Bu Christine, materi mengenai stres ini yang saya rasa semua orang mengalami tingkat yang seperti ini. Cuman di sini saya mau sharing aja Bu Christine terkait dengan stres kerja ini, terkait dengan slide-nya Bu Christine tadi kan ada yang mengenai general adaptation syndrome ya. Di mana Bu Christine itu kalau nggak salah tadi menjelaskan bahwasanya stres itu berpengaruh pada tingkat kesehatan, itu memang nyata ada Christine, yang mungkin di semester-semester kita yang lalu itu saya pernah menceritakan juga bahwasanya itu terjadi pada teman angkatan saya yang dimana sekarang sudah almarhumah ya Tin ya, karena adanya tingkat stres. Nah, Bu Christine tadi juga sudah menjelaskan bahwanya tingkat stres kerja itu tidak hanya dipengaruhi oleh pekerjaan itu sendiri. Mungkin bisa jadi awalnya itu dari pemicu stres dari eksternalnya, memang betul. Jadi yang teman saya alami ini memang adanya stres eksternal di dulu, yang kemudian berdampak pada stres internalnya gitu Bu ya, di masalah pekerjaan. Nah, apalagi bahwasanya ketika personal itu adalah individu yang introvert. Nah, jadi tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dialami, bahkan kita sendiri terkadang tidak sadar bahwasanya kita itu sedang ada di fase stres gitu ya Bu Christine ya. Kemudian penting sekali bahwasanya ketika organisasi atau perusahaan itu mengevaluasi tingkat stres karyawan untuk keberlanjutan organisasinya. Nah, mungkin itu yang jarang dilakukan oleh beberapa mungkin institusi, terutama mungkin saya share ada mungkin saya yang lama ya Bu Christine. Jadi mereka menganggap stres kerja itu hanya ya udah ayo kita jalan-jalan. Mungkin ini apa namanya kreasi, padahal mungkin ada beberapa faktor yang tidak hanya pergi ke sana stres hilang gitu ya. Nah itu nanti juga mungkin terkait dengan materi-materi Bu Christine, apalagi sampai ada pengukuran itu ya Bu Christine yang bisa nanti meminimalisir tingkat stres kerja, karena menurut saya stres ditangani dengan baik nantinya juga dapat menyebabkan burnout gitu ya Bu Christine. Kemudian saya juga setuju sama pendapatnya Tin terkait dengan terkadang itu pemicu stres itu bukan hanya pada tugasnya saja. Bisa jadi pada proses pengambilan keputusan Bu Christine yang kan misalnya KPS-nya minta apa, ininya minta apa, atau mungkin wadeknya minta A, kemudian dekannya minta B, sehingga kita mungkin sebagai bawahan nggak tahu ya, maksudnya ya benar memang misalkan dekan adalah pengambil keputusan, tapi kita mau yang ini, nah itu saya nggak mau tanda tangan, pokoknya kalau saya maunya ini, nah sementara yang lain nanti karena itu istilahnya masalah di pekerjaan sendiri, tapi pada proses keputusan itu juga bisa menjadi tingkat stresnya tersendiri. Nah, terutama stres yang tidak ditangani dengan baik atau yang tidak bisa mengelola stres dengan baik, ya akhirnya yang namanya penyakit ya Christine. Kemudian tadi saya kita diabetes Bu Christine akhirnya. Sebelumnya dia itu adalah seseorang yang hidup sehat Bu Christine. Nah, terkait dengan kami seperti 1 tahun 2 tahun terakhir dia mengkonsumsi yang ke kanannya
yang tidak gitulah. Mungkin saya sharing terkait dengan stres kerja itu. Mungkin Bu Susi bisa ini kemarin lu juga di sharing bahwasanya memang pasti juga mulai melakukan kerja itu melalui penggunaan indikator yang seperti tadi tapi beda sepertinya. Oke, langsung ditanggapi mungkin singkat ya Bu Christine. Iya sih, sebenarnya kan tadi saya setuju dengan Bu Eka gitu kan, bahwa juga sebenarnya yang terjadi gitu kan waktu Bu Eka tadi sharing tentang temannya gitu kan, bahwa itu memang sesuai dengan teori yang ada gitu kan, sesuai dengan penelitian-penelitian yang ada gitu kan, bahwa tingkat stres yang tidak bisa kita manage dengan baik gitu kan, memang mungkin tingkat stres yang ada itu pasti datangnya dari eksternal gitu kan, tapi kan ada tadi dikatakan bahwa itu juga tergantung respon kita, bagaimana kita merespon, menginterpretasikan stres tersebut sampai bisa memanage atau tidak gitu kan. Nah itu jika tidak bisa, maka dalam jangka panjangnya gitu kan, itu adalah sampai di fisik gitu kan, ya sakit gitu kan, bahkan sampai akhirnya yang lebih parah, sakit berkepanjangan itu berakibat pada yang tadi temannya Bu Eka sampai almarhum gitu kan. Jadi ternyata implementasi efek dampak stres itu sampai seperti itu gitu. Ya, baik, tadi juga terkait kalau masuk di dalam populasi yang disampaikan Bu Christine tadi berapa ribu yang meninggal tadi mungkin. Iya, dari 400. Ya. Baik, lanjutnya Bu Susi, monggo. Siap, matur nuwun sangat Prof atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita tetap semangat ya. Baiklah, untuk pertanyaan saya. Untuk pertanyaan saya itu lebih bersifat ke prakteknya Bu Christine. Jadi bagaimana kita, misalkan kita itu sebagai rekan kerja, kita itu memiliki teman sekerja, kemudian teman sekerja kita ini dipercaya untuk menjabat, tapi di tengah-tengah dia menjabat, dia itu mundur, Bu Christine, mundur dari jabatannya dengan alasan tidak mampu melakukan suatu tugas, tidak mampu melakukan tugas. Sebenarnya yang terjadi memang rekan kerja saya ini stres lah, istilahnya seperti itu. Cuma orang ini kadang-kadang tidak mau mengakui dirinya stres dan juga tidak mau meminta bantuan ke ke orang yang bisa menangani stres itu sendiri. Jadi penyebab stresnya adalah lingkungan kerja juga, kemudian permasalahan pribadi juga. Jadi tipenya seperti yang Bu Christine bilang tadi, ada tipe D ya. Kan ada tipe A, tipe B, ini yang tipe D. Kemudian dia stres, tapi dia tidak mau, orang-orang melihatnya, seluruh rekan kerja melihatnya dia stres, cuma dia nggak mau melakukan, ya istilahnya itu entah ketemu psikiater atau entah ketemu psikolog. Nah kemudian kita ini dipanggil oleh pimpinan, karena mungkin tahu kalau kita itu berrekan kerja dengan teman tadi itu, dipanggil pimpinan untuk dia melakukan pendekatan, ngasih tahu gimana ini harusnya dia itu tetap melaksanakan tanggung jawabnya, jangan mundur di tengah-tengah, jangan seperti itu. Kan jadinya posisi saya itu sangat susah ya Bu Christine ya, sangat susah sebagai teman, sebagai rekan kerja, juga sebagai bawahan. Nah ini kira-kira apa yang harus saya lakukan sebagai rekan kerja di sini, juga sebagai bawahan yang istilahnya itu tadi ada di saatnya Bu Christine memberikan dukungan kerja. Ada di saatnya Bu Christine kan tadi? Dukungan sosial. Oke, memberikan dukungan sosial kepada rekan kerja kita yang stres itu tadi. Itu aja Bu Christine. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Susi gitu kan. Jadi sebenarnya kan kalau kita tentang dukungan sosial gitu kan, tapi juga ini kan salah satu ya. Jadi kan pendekatan dalam manajemen stres itu adalah salah satunya adalah dukungan sosial. Di mana gitu kan dukungan sosial ini berarti dari luar. Kalau kita lihat kan ada pola makan, olahraga, tidur yang cukup, dan manajemen waktu. Ini merupakan manajemen stres dari diri sendiri, gitu kan. Ada 4.
Sedangkan yang dari luar, dari dukungan orang lain gitu kan, supaya memanajemen stres itu hanya satu. Jadi kalau saya bilang perbandingannya adalah manajemen stres itu bisa kita, maksudnya kita sendiri gitu kan. Karena dukungan dari luar, yang dukungan sosial ini hanya 1 poin gitu kan. Jadi dari 5 poin memanajemen stres, 4 ini berasal dari diri sendiri. Nah, jika melihat situasi yang seperti itu gitu kan, kalau saya sendiri gitu ya pasti memberikan dukungan gitu kan. Tetapi juga kita harus melihat kondisi dari seorang tersebut gitu kan. Dia sampai sudah di posisi yang mana kan? Kalau kita lihat di yang gas tadi gitu kan, model gas gitu kan, di posisi dia sudah alarm atau di resisten atau dia memang sudah di kelelahan yang menimbulkan mungkin sakit yang kita nggak tahu. Dia mulai mengalami gangguan tidur, dia mulai mengalami beberapa alergi yang dulu nggak ada sekarang jadi ada gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gitu kan posisi dia mengundurkan diri itu merupakan salah satu bentuk perlindungan dia gitu kan supaya dia tidak berkelanjutan stres begitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke teori, jadi ada 5 tadi gitu kan, bagaimana memanajemen stres gitu kan, jadi mana 4-nya itu adalah dari diri sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya gitu kan mau dipaksakan seperti apapun, dukungan sosial ini hanya 1 poin, tidak akan punya dampak yang besar jika dirinya sendiri itu tidak bisa memanage stres dengan 4 poin yang sudah saya jelaskan tadi gitu kan. Nah, kalau posisi saya sebagai teman gitu kan, ya saya pasti dukung gitu kan untuk tetap kasih dia support bahwa dia bisa melakukan gitu kan. Tapi saat memang posisi dia ternyata sudah di posisi kelelahan yang berdampak pada kondisi kesehatan tubuh gitu kan, saya pasti mengembalikan bahwa keputusan berada di teman saya gitu. Karena kalau kita mau paksakan gitu kan, seperti nanti yang ditakutkan adalah bahkan yang banyak penelitian kan bahwa kematian sampai 4.400 dalam 1 tahun dikarenakan stres. Terus ada temannya Eka tadi contohnya gitu kan, stres yang berkepanjangan selama 3 tahun itu dipaksakan gitu kan, tetap dipikul gitu kan bebannya, sampai akhirnya kesehatannya terganggu dan berujungnya yang tadi itu dampaknya sangat sangat buruk sekali gitu. Kalau saya sih seperti itu ya Bu Susi. Terima kasih Bu Christine. Mungkin memang untuk bagi diri kita sendiri aja, misalkan kita udah di tahap udah mengisi seperti itu tadi ya Bu Christine ya, mengisi yang lampiran yang terakhir di makalahnya jenengan tadi itu, terus itu berarti misalkan ada di tingkatan yang paling parah, kita itu kan memang balik ke kesadaran diri kita sendiri, kita senanginnya dengan cara apa. Intinya kan seperti itu, memang balik ke ini. Ya memang sering terjadi di tempat-tempat kerja itu seperti itu. Ya. Kan ketika kami memberikan tema. ya, bahkan ketika kami itu memberikan pelatihan untuk memanage stres pun, kemudian kita juga memfasilitasi untuk setiap pegawai itu untuk bisa langsung kontak dengan psikolog yang udah kita sediakan pun nggak ada yang datang, Bu Christine. Nah itu mungkin salah satu yang ada di tempat kerja. Terima kasih Bu Christine. Jadi jadi sebenarnya faktor budaya juga ya yang mungkin dari aspek sosial itu kalau mau kita tambahkan itu adalah sosial budaya. Ya, jadi saya kebetulan juga ya satu tim ya dengan teman-teman di Fakultas Psikologi ya. Saya mengajar dan dia juga ikut penelitian saya. Memang di kita itu di Indonesia ya, itu faktor budaya itu mempengaruhi seseorang itu untuk mau menggunakan eksternal factor untuk memanage stres mereka atau mengobati bahkan ya. Kalau tadi setuju ya Bu Susi, self assessment terus awareness ya, kesadaran terhadap dirinya ya, sehingga cocok tipe A atau tipe B ya, mau ngoyo mau kerja keras ya atau mau santai-santai itu
dari diri sendiri ya yang bisa mengobati atau memilih gitu ya. Kemudian faktor budaya. Jadi orang itu masih merasa malu Nah, itu Prof. kalau menggunakan orang lain, terutamanya adalah profesional, psikolog atau psikiater. Karena kalau sudah ke psikolog, ke psikiater itu secara culture ada judgmental bahwasanya itu sudah sakit jiwa. Ya. Di kita kadang seperti itu, padahal tidak harus sakit jiwa. Ya, orang sehat pun itu juga perlu ngecek ya ketika ada ketidakberesan di dalam dirinya, kecuali dia bisa yang tadi ya bisa menilai tadi diri sendirinya itu. Nah, itu sehingga sebenarnya teman-teman psikolog itu juga mensosialisasikan terus, dan sekarang kan dengan adanya teknologi ya konsultasi online, nah itu kan akan lebih mengurangi efek budaya tadi untuk tidak mau berkonsultasi. Kalau misalnya berkonsultasi pergi kemudian ada papan namanya psikiater, psikolog itu orang itu malu gitu ya, malu. Soalnya itu saya sendiri pernah pergi ke psikiater mengantarkan anak saya. Padahal di situ memang anak saya itu mengalami kesulitan untuk bersosialisasi karena dia itu waktu itu pindah. Ya sekarang dulu saya kan waktu kuliah di Bogor, kemudian kembali ke situ bawa anak itu kelas 2 SD. Nah dia itu susah bersosialisasi ya. Nah itu saya bawa ke sana gitu. Saya melihat memang yang ke sana itu yang parah-parah gitu ya. Nah, sebenarnya tidak harus parah, tetapi ketika kita bisa mendeteksi itu juga bisa ke sana gitu. Nah, itu jadi itu faktor budaya juga sosial budaya ya mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Christine ya. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya Bu Soimah ya. Baik Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Prof. Sebenarnya keresahan hati saya yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya stress management itu tanggung jawab organisasi atau tanggung jawab dari employee itu sendiri. Karena kan kalau misalnya organisasi itu kayak yang dicontohkan Bu Susi UB itu udah provide sedemikian rupa menyediakan psikolog, tapi memang betul ibarat kata yang bikin stres saya itu ya kamu gitu loh Mas, itu ya organisasi itu sendiri, ya nggak mungkin dong saya curhatnya ke kamu, orang kamu yang bikin saya stres gitu kan. Jadi kayak apalagi kita masuk ke sebuah ruangan sama seperti Prof Hamidah, teman saya ada yang ke psikiater itu kayak jadi bahan satu jangan-jangan teman kita gila, jangan-jangan teman kita ini. Nah itu memang sosial budaya itu yang membuat kita sekaya apapun kita nggak bakal gitu loh mau mohon bantuan pihak ketiga. Nah itu makanya sebenarnya stress management itu organisasi itu bertanggung jawab nggak sih, atau tanggung jawabnya siapa sih? Memang harus employee sendiri yang kita harus aware, harus sadar kalau kita stres. Kayak misalnya sebenarnya yang dikatakan Christine tiba-tiba nggak punya alergi mendadak punya alergi, rambut rontok, kurus. Nah itu penyebabnya ya faktor organisasi itu sendiri, kerja kadang atasan kita lah, beban kerja yang mungkin banyak dan lain-lain. Itu sih mungkin saya pengen dengar sharingnya Bu Christine. Terima kasih. Untuk Bu Soimah, jadi kan kalau secara teori ya itu ada pendekatan dari individu dan organisasi gitu. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari individu, tapi juga tanggung jawab dari organisasi gitu kan. Dari individu ya dari bagaimana kita manage dari diri sendiri yang tadi gitu kan. Nah, kemudian dari organisasi itu merupakan salah satu bentuk gitu kan pertanggungjawaban supaya sebenarnya adalah goalnya adalah kinerjanya tetap bagus gitu kan. Bahkan
salah satu perusahaan yang sudah mengimplementasi itu adalah Microsoft gitu kan. Itu dia sampai bikin aplikasi untuk bisa mengkontrol tingkat stres pegawainya gitu kan, jangan sampai terlalu rendah dan juga terlalu tinggi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini dua hal yang saling bekerja sama ya, bukan hanya dari individu gitu kan, tapi juga dari organisasi. Kalau dari individu kita sudah awareness dengan diri kita gitu kan, tapi ternyata dari organisasi kan salah satunya tadi organisasi itu adalah lingkungan kerja yang sehat. Nah, ternyata lingkungan kerjanya tidak sehat di dalam organisasi gitu kan. Istilahnya banyak yang antar rekan kerja saling menjatuhkan gitu kan, jatuh gitu kan, itu kan juga jadi tingkat stres tersendiri gitu kan. Nah itu ya pendekatannya dari organisasi, bagaimana pimpinan gitu kan, bagaimana pimpinan itu bisa membuat agar iklim lingkungan kerja menjadi yang sehat gitu kan. Terus juga ada tentang peluang pemulihan gitu kan, dimana jika organisasi sudah mendeteksi bahwa satu karyawan itu mengalami cukup stres tinggi karena tekanan pekerjaan yang luar biasa gitu kan, diberikan waktu untuk pemulihan gitu kan. Jadi contohnya adalah karena ada kadang beberapa perusahaan itu yang saat pegawainya gitu merasa stres dan kemudian dia ingin ambil cuti tahunan, itu nggak dikasih gitu kan, nggak boleh full atau boleh cuma 2 hari gitu kan. Nah ini seharusnya juga organisasi memberikan ruang itu, memberikan hak-hak itu terhadap karyawan gitu kan, memberikan waktu untuk pemulihan gitu kan, memberikan haknya cuti 2 minggu gitu kan, ya sudah kok mau diambil full gitu kan untuk pemulihan gitu kan, itu boleh gitu kan. Nah memang banyak penelitian-penelitian yang saya baca gitu kan, itu lebih banyak hal-hal seperti itu yang organisasi dukung gitu kan, pendekatan organisasi dalam manajemen stres itu lebih banyak di perusahaan-perusahaan internasional gitu yang ya, di luar gitu kan. Saya jarang sekali melihat yang sampelnya di Indonesia gitu kan, bagaimana organisasi ini bisa support gitu kan untuk memanajemen stres dari karyawannya gitu sih. Jadi ini dua faktor ya, kita nggak bisa aware pada diri kita sendiri, tapi juga perlu dukung dari, makanya ada pendekatan individu dan pendekatan dari organisasi. Begitu. Terima kasih, karena memang sepertinya yang saya tahu tidak semua organisasi itu mampu gitu loh. Makanya kadang Gen Z itu suka pekerjaan yang remote, suka pekerjaan yang work from anywhere gitu kan. Jadi tempat kerjanya kursinya pakai beanbag. Nah itu mungkin salah satu bentuk-bentuk manajemen stres ya yang diberikan organisasi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Menambahkan ya. Jadi kalau memang di sini kan kita membahas tentang job stress ya. Kalau di situ kan ada teori job demand resource ya. Dan teori conservation COR itu ya. Conservation of resource model ya. Nah, kalau job demand resource itu lebih mengarah kan itu gambarnya itu kan timbangan ya. Ya. Timbangan itu ya ketika job demand itu lebih tinggi nanti ya ini kan sebentar saya buka. Job resource-nya itu rendah, kemudian job demand-nya itu tinggi, maka di situ akan bisa menimbulkan ketidakseimbangan ya, di mana job resource itu diantaranya reward, supervisor, kemudian job security ya. Sedangkan job demand itu adalah tentang pekerjaannya ya. Nah, kalau teori job demand resource ini ya dari Karasek ini kalau menurut saya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Mbak Soimah ya, Bu Soimah ya, bahwasanya memang itu yang memberikan adalah organisasi ya, organisasi, sehingga organisasi itu ya ketika sudah kejadian stres dia perlu terlibat untuk mengevakuasi ya, menolong gitu seperti itu, atau dia melakukan preventif ya, supaya tadi nggak terlalu tidak seimbang gitu ya, nggak terlalu timpang begitu ya, sehingga di situ dia ada preventif, ada yang tadi kuratifnya.
Nah, tetapi kalau di COR, Conservation of Resources, ya, itu dia di dalam teorinya itu yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, harus dua faktor yang menyebabkan stres itu, Iya. ya, Identifikasi. dari organisasi dan juga dari pribadi. Jadi ada variabel pribadi. Nah, variabel pribadi ini ya yang paling paham itu adalah individunya, ya kan. Walaupun juga organisasi juga perlu memahami, sehingga kasus seperti yang disampaikan oleh Bu Susi tadi, ya, itu adalah individunya yang tidak mau mengakui bahwa dirinya itu adalah stres, ya, sehingga apakah itu karena tadi kehilangan sumber daya, ya, tadi sampaikan karena itu, dan kemudian tidak menyampaikan, sehingga di sini dari organisasinya mungkin ya agak kesulitan gitu untuk menyampaikan, tetapi sudah melakukan ya dengan itu ya. Seandainya kalau itu hanya murni dari organisasinya, mungkin akan sulit untuk berhasil kalau individunya itu tidak. Ini ketika kita kaitkan dengan dua teori itu ya memungkinkan saja apa yang disampaikan oleh Bu Soemah tadi, ya mungkin kalau di situ memang mengacu pada teorinya job demand resource. Tapi kalau memang harus dua-duanya ya untuk bisa. Terima kasih, Prof. Yang terakhir ya, ini saya kan Pak Thomas sudah menunggu. Ya, Pak Iwan. Pak Ide ya, Pak Iwan ya. Iya, Prof. Tadi sudah disampaikan sebenarnya. Saya mau meninjau dari segi teorinya tadi, GDR itu. Di mana seolah-olah model GDR ini hanya cara dari organisasi untuk men-scan tingkat stres yang terjadi di organisasi tersebut, karyawannya begitu. Nah, dari sisi timbangan tadi kan dilihat dari segi teorinya, ternyata itu disampaikan bahwa harus menuju keseimbangan. Padahal kalau dilihat dari pengukuran stres memang sih asumsi awalnya berarti kan memang arahnya stres semua itu. arahnya ke timbang ke kanan gitu, kemudian itu diseimbangkan dengan ke kiri begitu. Nah, gimana kalau kondisinya terbalik? Apakah teori ini masuk? Misalkan mungkin pendekatannya lain ketika resource-nya yang lebih dominan di tempat kerja itu, kemudian apakah ini menjadi relevan kemudian bahwa ini modelnya memang hanya untuk mengukur itu, stres itu, atau memang model ini digunakan untuk hal lain? Misalkan tadi kalau bayangkan saja kalau resource yang ada di tempat kerja itu lebih nyaman, lebih dominan, sehingga orang itu nyaman bekerja, karyawan dan sebagainya, ya, karena kebutuhannya terpenuhi. Mungkin pendekatannya berbeda. Itu yang saya tadi mau tegaskan, Prof. Jadi dihubungkan dengan stres ini. Terima kasih, Prof. Mau berkomentar Bu Christine. Iya, kalau saya sih Prof, kalau resource-nya terlalu banyak gitu kan, itu ada yang jadinya underload gitu kan, di bawah gitu kan, yang ada malah menyebabkan ya karyawan itu bukan stres gitu, tapi jadi malas, kemudian jadi tidak aktif begitu. Jadi kalau timbangannya kebalik sih menurut saya karena jadi underload gitu kan. Kan ini kan karena timbangannya yang ke kanan itu kan jadi overload kan, jadi stres gitu kan. Begitu. Menurut saya sih seperti itu, Prof. Mungkin ini ya, tadi Bu Christine menyampaikan tentang Microsoft ya. Iya, Microsoft yang melakukan pengukuran terhadap karyawannya. Ya. Di situ kalau saya mendengarkan penjelasannya tadi memprediksi ya, kalau istilahnya Pak Iwan tadi men-scan ya bagaimana kondisi stres karyawan, ya, terlalu stres, ya, nggak bagus, ya, low. Tadi saya mendengar penjelasannya. Terlalu low itu juga nggak bagus, ya. Mungkin itu ada kaitannya dengan yang disampaikan. Iya, berkaitan.
Iya, Ya. jadi kalau terlalu low dia jadi under low, Prof. Jadi mostly karena rendah gitu kan, itu malah kinerjanya malah berdampaknya adalah itu tadi tidak produktif malahan. Kalau dia resortnya terlalu tinggi gitu, jadi kalau tingkat stresnya terlalu rendah, itu malah jadinya orangnya terlalu nyantai dan tidak produktif, kinerjanya malah tidak maksimal. Tapi kalau terlalu tinggi juga kinerjanya juga akan menurun gitu, jadi harus di posisi kontrol yang pas gitu. Oke. Ya gitu ya Pak Iwan. Iya, iya, Pak. Jadi gini, kalau di dalam teori relativitas dan juga di dalam pengumpamaan ya, kan ibaratnya orang itu adalah seperti elastis, seperti karet ya. Ya, karet itu kalau terlalu ditarik, terlalu tegang, itu namanya tegang ya. Stres itu kan tegangan ya. Stres itu kan di Indonesia kan tegang ya. Terlalu tegang itu kan nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Ya itu. Sehingga bisa putus gitu ya. Kemarin saya menangani mahasiswa yang ya saya ajak bicara, dia termasuk kategori rapuh ya. Rapuh itu dia stresnya tinggi ya, hampir putus ini. Artinya putus itu putus studi. Ya, Karena dia rapuh ada, gitu. Bro. Hah? Harus hati-hati itu, Bro. Pengaruh Ya. Gen Z itu loh, Bro, pengaruh. Ya. Hampir rapuh ini ya, ini ya terlalu tegang. Nah seperti elastis tadi, kalau tadi terlalu kendor ya, terlalu kendor juga kan kurang fungsinya ya, kurang fungsinya. Sehingga sebenarnya kalau menurut saya JDR itu gambarnya seperti yang diharapkan Pak Iwan itu, kanan kiri gitu ya. Ya, diberikan gajinya tinggi ya, gajinya tinggi, kerjaannya hanya duduk-duduk gitu ya. Nah itu kan juga akhirnya kan tadi counterproduktif ya, menjadi kinerjanya nggak bagus gitu, nggak optimal juga gitu ya. Dan kenapa mungkin Karesek itu menyampaikan seperti yang pekerjaan ini yang lebih banyak, sebab kalau perusahaan itu ya biasanya ya seperti itu ya, memberikan kerja yang banyak tapi gajinya kurang gitu ya. Sehingga nah itu tidak hanya perusahaan ya, organisasi juga seperti itu di pemerintahan. Sehingga ya itu yang mungkin banyak terjadi seperti itu. Mungkin ya ini karena ini 45 harus Pak Thomas harus sudah selesai. Ini saya melihat bahwasanya apa yang sudah disampaikan Bu Christine tadi sudah dijelaskan secara teori, kemudian empiris sehari-hari, kemudian empirisnya artikel ya. Saya lihat artikelnya, kalau saya melihat modelnya itu sudah ya, teman-teman di sini bisa mengerjakan semua ya, bisa mengerjakan semua model, membuat model seperti itu. Tidak hanya ini ya, umum saja ya, tidak hanya di SDM ya, tapi juga mungkin di marketing, di keuangan. Itu adalah model yang sangat familiar kita jumpai di dalam disertasi kita ya. Akan tetapi di situ lesson learn-nya adalah dia bisa masuk Q1 ya, tadi ya Bu Christine ya, Q1, Prof. sebenarnya itu Q1 ya. Kemudian SJR-nya 1, apa 0, Bu? 0,93, Prof. 0,9, hampir 1 ya. Iya, hampir. Sedangkan kalau kita sosial itu 0,1 aja dimaklumi ya SDR. Kalau syarat untuk guru besar itu 0,15, biasanya 0,15. 0,1 ya. Artinya 0,9 itu sudah excellent ya. Nah itu bisa kita lihat wujudnya seperti apa sih, saudara, yang biasa tapi ini. Nah di situ terlihat yang pertama dia ya topiknya itu memang penting ya.
sejauh mana topik itu penting sehingga jurnal melihat itu topik ini penting, job stress, job burnout ya. Kemudian dia menyampaikan ada yang apa tadi memperlambat ya kan, ya memberikan efek tapi dia perannya itu memperlambat ya. Ada memberikan efek tapi perannya itu mempercepat ya. Memperlambat tadi misalnya job burnout itu berpengaruh terhadap tadi kesehatan ya, Ya, healthy condition. kesehatan tapi lambat gitu ya. Ya, Nah, Prof. terus satunya lagi terhadap intention to live ya, ya turnover intention ya, itu tapi dia juga lambat. Sedangkan job stress ke job burnout itu fungsinya mempercepat ya. Mempercepat. Nah itu adalah apa ya, keyakinan yang kuat dari peneliti membuat hipotesis seperti itu dan menghasilkan seperti itu. Nah itu saya sangat jarang menemui hasil penelitian yang mampu untuk menyampaikan itu gitu, sehingga rata-rata cuma ya berpengaruh signifikan, ini kuat lambat pengaruhnya besar kecil, tapi tidak ada statement itu gitu ya. Itu menarik. Kemudian yang kedua, dia itu sintesa teori ya, mensintesakan teori dari teori ini, kemudian juga menyampaikan riset gap. Penelitian itu penting karena dari penelitian terdahulu itu masih ada kekurangan. Itu coba kita baca di dalam latar belakangnya, dalam backgroundnya itu dijelaskan itu, dan itu ketika pembaca itu melihat, oh bener ya, memang di situ masih banyak riset gap yang untuk penelitian topik ini gitu ya, sehingga menarik. Kemudian yang ketiga baru di situ saya lihat memang metode ya. Kalau metode kita sudah biasa menggunakan SAP itu. Kemudian jumlah sampel ya 271 ya, itu juga termasuk kalau kita usahakan di atas 200 lah gitu ya kalau mau kita ini. Baik, mungkin itu ya tambahan dari saya karena ini ada Pak Thomas juga akan mempresentasikan tentang tim ya. Bisa kita tutup ya. Selanjutnya monggo Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih Prof.